terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengenai submateri yang diberikan adalah identitas nasional. Latar belakang. Identitas nasional kerap kali sangat penting dan merupakan suatu penegakan dalam sebuah penyusunan tata negara yang perlu diketahui bersama oleh suatu penduduk negara agar tidak mudah diklaim oleh pihak atau komunitas tertentu yang mengutamakan kepentingan pribadi sangat penting. Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mosaik Indonesia yang retak, bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Uraian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tampilan bahwasannya bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai head sekvorterrader dalam pergaulan antar bangsa. Krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi dan politik yang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. Societal terrorism muncul dan berkembang di sana-sini dalam fenomena pergolakan fisik, krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat kita menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional kita ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional, pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar dan arahnya. B. Adapun rumusan masalah dalam makalah tersebut. Pertama, pengertian dari identitas nasional. Kedua, apa saja faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Ketiga, bagaimana identitas negara Indonesia. C. Tujuan penulisan makalah. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian identitas nasional. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui identitas negara Indonesia. Bab 2 Pembahasan A. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembandingan dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa setiap tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Bab 2 bagian B, faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat 2 faktor penting dalam membentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawah yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekonomi, dan demokrasi. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan beriklim tropik dan terletak di persimpangan
jalan kemungkinan antara wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demokrasi, ekonomi, sosial, dan kultur bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh, kebudayaan, sosial, dan politik. Kemudian identitas negara Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia, yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa. Identitas Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tinggi. Berikut penjelasan mengenai identitas negara Indonesia. Negara Indonesia beserta simbol-simbol Pancasila, lagu kebangsaan, dan hukum. A. Bendera Negara Sang Merah Putih. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. B. Bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca. C. Lambang negara Garuda. Pancasila dan simbol-simbol Pancasila pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Arahap mengusulkan tentang lambang negara tanggal 16 November 1945. Baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas atau berfungsi menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia. Adapun makna yang terkandung dalam simbol-simbol Pancasila. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua yaitu rantai. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan, menumbuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon yang besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melawankan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperihalnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima, padi dan kapas. Melambangkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima.
karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai dengan 64. Lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. E. Yaitu hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. 3. Yaitu penutup. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional antara lain, yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, dan yang terakhir hukum. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Demikian presentasi yang kami susun. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kami sadar bahwa banyak kekurangan dalam presentasi kami ini. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan presentasi kami ini. Sekian dan terima kasih.